Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kakak-kakak sekalian serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat yang luar biasa. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, sanjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakak-kakak sekalian, apa yang saya bawa hari ini? Coba ada yang tahu enggak ini? Ya, ada yang tahu enggak? Ini apa ya? Ada yang bilang, oh itu boneka Ustadz. Ya. Ada yang bilang, oh itu kambing Ustadz. Ada yang bilang, itu sapi Ustadz. Masa sapi kayak gini ya? Yang saya bawa ini adalah boneka kambing. Sebentar lagi kita semuanya akan menyambut Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban, yang mana seluruh umat manusia berbondong-bondong mereka berkurban hartanya dengan berupa hewan kurban. Ada yang berupa kambing, ada yang berupa sapi, ya, ada yang berupa hewan unta. Tapi kalau kita di Indonesia nggak ada unta ya, adanya kambing dan sapi yang lebih umum digunakan untuk hewan kurban. Ya. Bahkan di dalam agama Islam perlu kalian ketahui rukun untuk berkurban. Syaratnya apa saja ya? Apakah ada yang tahu kalian? Mungkin di antara kalian ada yang bilang, Ustadz, syaratnya harus punya kambing. Bukan itu dulu ya. Syaratnya harus punya sapi, bukan itu dulu. Syarat yang paling utama adalah beragama Islam. Ya, itu rukun yang pertama. Yang kedua apa? Selain beragama Islam? Selain beragama Islam ada yang tahu? Rukun yang kedua adalah mampu, ya. Yang ketiga harus menggunakan pisau yang tajam. Harus menggunakan pisau yang tajam. Jangan sampai nanti kambingnya tersiksa gara-gara kelamaan gini terus nggak selesai-selesai, ya. Kasihan. Ya, yang keempat harus karena Allah. Berkurban tidak boleh karena manusia. Berkurban tidak boleh karena guru. Ya, berkurban tidak boleh karena ustadz. Apalagi dipaksa sama orang lain. Tidak boleh. Berkurban harus karena Allah. Ya, itu adalah rukun berkurban. Selanjutnya syarat atau tata cara menyembelih hewan kurban. Di antaranya, ya, kalian harus tahu, ya, bukan hanya kalian berkurban, tapi kalian juga wajib dan harus tahu tata caranya bagaimana sih. Tata cara yang pertama yang perlu kita siapkan adalah sama dengan yang tadi. Yang digunakan untuk menyembelih itu harus tajam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, ya, kalau kalian menyembelih hewan kurban, sembelihlah dengan cara yang baik. Dalam artian pisau yang digunakan itu harus tajam.
Ya. Apakah boleh menyembelih hewan kurban itu dijatuhkan dari lantai 4 ya sampai ke bawah, kan langsung mati itu. Boleh apa enggak? Dijatuhkan mulai dari atas lalu ke bawah seperti ini. Enggak boleh. Kasihan ini ya. Kasihan kamu, Bing, ya. Kasihan ya. Nah, jadi enggak boleh. Tidak sah berkurban dengan cara seperti itu. Dalam Islam tidak mengajarkan seperti itu, harus dengan cara yang baik. Dalam artian menyembelih juga harus dengan cara yang baik ya. Jangan sampai yang kedua menunjukkan pisaunya di depan hewan kurbannya atau mengasah senjata pisau ya. Maaf Pak Ustadz, keliru ya. Mengasah pisaunya itu di depan kambing atau sapinya seperti ini. Nah, melotot tuh sapi itu. Ya, kenapa di mana-mana mau menyembelih sapi kok sapinya kabur? Karena tidak diperlakukan dengan cara yang baik. Ya. Lalu diikat dengan cara yang keras, dijatuhkan dengan cara yang keras. Perlahan-perlahan harus dengan cara yang baik, yang lembut. Ya, jangan ditunjukkan tuh pisau. Coba yang laki-laki yang mau khitan atau yang mau sunat, ditunjukkan pisau dulu. Takut kan ya? Takut. Jangan ditunjukkan ya. Jangan ditunjukkan. Lalu bagaimana untuk tata cara berikutnya? Hewan kurban jangan lupa kita baringkan menghadap ke kiblat ya, termasuk kepalanya hewannya ini dibaringkan di arah kiblat. Jadi posisinya ini hewan kurban kaki keempatnya ini sudah ada yang megang atau diikat, tapi jangan sampai menyiksa ya, jangan sampai menyiksa. Nah, ini kalau sudah dipegang seperti itu, ini telinganya, ibaratnya karena ini telinganya pendek ya, kita ibaratkan tanduknya ini telinganya kita tutupkan di kedua matanya. Kenapa kok telinganya kita tutupkan di kedua matanya? Karena ketika menyembelih hewan kurban itu kita tidak boleh menunjukkan baik itu pisau maupun alat menyembelih di depan hewan kurban. Nantinya hewan kurban itu nanti akan takut. Kalau sudah takut, maka nanti bisa kemungkinan hewan itu akan melawan atau bisa bergerak dan bahkan bisa lari ya. Ditutupkan seperti ini, tetap posisinya menghadap ke arah kiblat, lalu pisau kita siapkan dalam kondisi sudah tajam. Jangan sampai nanti pisaunya nggak tajam, bahkan bisa menyiksa hewan kurban. Kalau sudah seperti ini, nanti yang kita sembelih itu posisinya adalah di sini ya, di leher atau di kedua urat hewan, baik itu sapi maupun kambing ya. Kita tunjukkan di kamera bahwasanya yang akan disembelih itu adalah di sini, di bawahnya, di sekitar dekat dengan dagu, yaitu di leher agak ke atas sedikit. Ini tempatnya dua urat, tenggorokan juga ada di sini. Nah, kalau sudah seperti ini ya, maka sebelum menyembelih jangan lupa kita menyebut nama Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca takbir Allahu Akbar. Langsung sekali tebas dengan cepat, seret gini ya, atau 2 kali atau 3 kali dengan cepat ya. Karena pisaunya sudah tajam, maka kedua urat ini atau tenggorokan sudah terputus. Dan perlu diketahui kakak-kakak ya, bahwasanya tidak boleh menyembelih sampai lehernya putus semua, itu tidak boleh ya, nggak boleh. Maka yang disembelih tadi disarankan adalah kedua urat dan tenggorokan. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya darah keluar semua, kita lepas, nggak boleh dipegang ya, baik itu kakinya, kepalanya, bahkan tubuhnya dibiarkan. Darah yang sudah keluar tadi itu dibiarkan mengalir ya. Ketika hewan sudah disembelih, dibiarkan dulu, tidak boleh dipaksa hewan itu langsung dikuliti
Maka kalau ketika dipaksa dikuliti, maka di dalam hadis dikatakan bahwasanya hewan yang ketika dalam keadaan masih hidup, ketika habis disembelih, ya maka itu termasuk bangkai kalau dipaksa untuk dikuliti, ya. Jadi seperti itu. Itu untuk kambing. Kalau sapi sebelum sembelih maka disebutkan nama-namanya dulu, ya. Ada 7 nama untuk hewan kurban sapi. Disebutkan yang akan berkurban itu namanya siapa saja, Fulan, Fatimah atau siapa, disebutkan. Ya, setelah membaca bismillah, Allahu Akbar, lalu disebutkan namanya, baru disembelih. Harus dengan cara yang baik. Ya, makanya ini tadi Pak Ustadz bawa boneka kambing. Ya, boneka kambing, kambingnya aja lucu ya. Mau disembelih nggak tega ini ya. Oke, baik. Seperti itu saja. Iya, saya akhiri. Sebelum Pak Ustadz akhiri, perlu diketahui kakak-kakak semuanya bahwasanya di SD Islam Al-Azhar 52. Masya Allah, terima kasih banyak yang sudah berinfak kurban. Bahkan infak kalian sudah dibelikan 1 ekor sapi. Masya Allah, ya sudah menjadi 1 ekor sapi ya. Jadi total insya Allah di sekolah kita menyembelih 3 ekor sapi dan 19 ekor kambing. Masya Allah, banyak sekali ya. 3 ekor sapi dan 19 ekor kambing. Semoga semuanya yang menyumbangkan hewan kurban, semuanya yang berinfak karena Allah menjadi manfaat dan berkah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.